Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul pagi hari ini bagi jemaat yang berada di gedung gereja maupun bagi jemaat yang beribadah secara online di rumah. Kita bersuka cita pagi hari ini kita boleh kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan karena Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang dengan kerinduan kami untuk kami boleh meninggikan dan memuji Engkau. Ini rumah-Mu Tuhan, beracaralah, biarlah pengurapan-Mu turun bagi setiap kami. Berikan damai sejahtera dan sukacita-Mu bagi kami Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah kami, dari awal hingga pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. We thank you Lord. Kami tinggikan Engkau Tuhan, terima kasih. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya dari
nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Mari kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Oh, belum kedengaran suaranya. Shalom. Haleluya. Saudara bersuka cita? Boleh dilihat kanan kiri wajah-wajah sukacitanya. Oh, puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Dia Raja segala raja. Semangat memuji Tuhan. Kita masih mau bersorak-sorai, kita mau memuji Tuhan. Dialah Allah yang dahsyat, Dialah Raja kita. Yes,
Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Kami berikan hidup kami sepenuhnya hanya bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Dan dalam kehidupan kami Tuhan, kami ingin terus mengiring Engkau. Terima kasih Yesus. Hari ini
dapat saya persilakan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang baik, untuk persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Sebelum kami mendengarkan Kau menasehati kami, ampunilah kami Bapa, agar hati dan pikiran kami boleh layak menerima pengajaran yang daripadamu. Kami mau belajar daripadamu, karena kami sadar dan kami tahu hanya Engkaulah yang dapat menuntun kehidupan kami sampai kepada kehidupan yang kekal, bersekutu bersama-sama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, pakai anak-Mu di belakang mimbar ini untuk menyampaikan hanya suara-Mu saja, hanya kehendak-Mu saja yang Kau sampaikan kepada jemaat melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk jemaat Jelambar yang dikasihi Tuhan. Secara umum, orang memandang berkat dan kesuksesan dari apa yang dicapai oleh manusia dalam hidupnya. Apakah itu gelar pendidikan, sudah mencapai sarjana, pasca sarjana, bahkan mencapai doktor, atau jabatan tertentu di dalam karir perusahaan yang tempat dia bekerja. Bagi pedagang, berusaha memperoleh profit yang besar dari tokonya. Semua orang berlomba memiliki rumah yang nyaman dan besar, memiliki kendaraan yang mewah dan nyaman. Bahkan beberapa orang punya standar, saya harus ke luar negeri, baru namanya sukses. Orang belum merasa lengkap dan belum bahagia bila tidak mempunyai anak. Orang sudah punya anak belum bahagia, belum lengkap kalau dia belum melihat anaknya berumah tangga atau mengawinkan anaknya. Sudah punya mantu belum lagi lengkap dan belum lagi bahagia kalau dia belum punya cucu. Itulah yang dikejar manusia pada umumnya. Orang sudah punya motor belum puas, kepengen punya mobil. Sudah punya mobil, ya minivan mungkin, tidak puas, kepengen punya sedan. Punya kendaraan yang lebih mewah dan lain sebagainya. Itu adalah yang dikejar manusia pada umumnya untuk mencapai tingkat kebahagiaan. Suatu standar telah ditanamkan di dalam pikiran manusia, orang pada umumnya, mengenai berkat dan sukses dan bahagia. Seluruh hidupnya dicurahkan untuk standar itu, untuk mencapai tujuan itu. Sehingga kadang-kadang kepedulian kepada sesama dikesampingkan, digeser oleh standar hidup tadi. Pokoknya saya harus mencapai ini, baru saya bahagia. Sehingga kepedulian terhadap sesama itu digeser, dikesampingkan. Pembelaan orang pada umumnya sederhana, ngomongnya pasti begini: untuk kita sendiri saja dan keluarga belum cukup, masakan kita harus membantu dan memperhatikan orang lain? Ini kalimat ini tidak asing bagi kita. Ukuran cukup dan berlebih itu relatif, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Setiap orang pasti berbeda. Oleh sebab itu Rasul Paulus menulis surat kepada anak rohaninya Timotius. Ia berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Betul? Lahir telanjang. Dan kita tidak dapat membawa apapun keluar. Mati pun hanya sehelai atau sepotong jas begini di dalam peti. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8. Itu yang dituliskan dan pesankan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya. Maksudnya adalah
Orang itu jangan terikat kepada hal-hal materi. Sebenarnya manusia itu hanya butuh makan dan minum. Lebihnya itu bonus, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab karena banyak orang memburu uang atau materi, menyebabkan mereka menyimpang dari iman mereka. Rasul Paulus mengingatkan bahwa manusia Allah, manusia yang berkodrat ilahi harus memiliki sikap tidak mencintai uang. Karena uang adalah akar dari segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10-11. Di dalam seri pengajaran Tuhan Yesus di wilayah Galilea, Yesus pun banyak mengajarkan tentang hal kerajaan surga dan menyuruhkan orang bertobat. Dia berkata, berbahagialah bla 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 bla, berbahagialah bla 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 bla. Pada pagi hari ini kita akan fokus kepada satu kata, berbahagialah orang yang murah hati. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kita baca dari Matius 5 ayat 7. Kalau sudah mendapat, saya akan bacakan untuk kita. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita ulangi, kita baca bersama-sama dengan suara keras. Matius 5 ayat 7. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Betapa bahagianya orang yang mendapat kemurahan. Apalagi dari Allah semesta alam, Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Allah yang penuh kasih, penuh dengan kekayaan dan segala-galanya, berkemurahan kepada kita. Bapak Ibu, jemaat Jelambar yang dikasihi Tuhan, kata murah hati di dalam Alkitab bahasa aslinya, bahasa Yunani menggunakan kata elemones. Elemones, yang diterjemahkan dalam kamus sebagai kata penuh kasih. Kata elemones atau yang diterjemahkan menjadi penuh kasih ini juga dipakai di dalam Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ayat 17 mengatakan, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ia ini adalah Tuhan Yesus. Yesus pada saat itu yang menjadi manusia. Supaya ia menjadi imam, supaya Yesus menjadi imam yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Nah, belas kasihan di sini dalam Alkitab bahasa Yunani mereka menggunakan kata elemones. Kata yang sama juga digunakan di dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hati, orang yang elemones. Di dalam perjanjian lama mengidentifikasi kata murah hati atau penuh kasih itu dengan kata hesed. Hesed itu K-H-E-S-E-D. Hesed. Diartikan kemampuan untuk menempatkan diri di dalam diri orang lain. Kemampuan menempatkan diri di dalam diri orang lain. Maksudnya orang yang berbelas kasihan itu, orang yang bermurah hati itu seperti orang yang bisa melihat orang lain melihat. Saya berbelas kasihan kepada Anda. Saya bisa melihat gimana Anda melihat. Itu maksudnya. Kamus Bahasa Indonesia murah hati itu diartikan suka memberi. Tidak pelit, penyayang, pengasih, suka menolong, baik hati. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, berbahagialah orang yang murah hati, orang yang berbelas kasihan. Berbahagialah orang yang berbaik hati, orang yang dermawan, orang yang bersimpati dan ikut merasakan beban orang lain. Orang yang mampu menempatkan dirinya di dalam diri orang lain. Mereka itu disebut berbahagia. Ucapan bahagia yang diberitakan Tuhan Yesus ini seolah mematahkan pandangan secara umum manusia. Di mana orang berpikir bahagia kalau mencapai segala sesuatu yang dicita-citakan atau yang direncanakan. Standar itu sudah masuk ke dalam diri manusia sejak awal. Oleh sebab itu pengajaran kepada murid sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda itu menjadi sangat penting diajar firman, kebenaran dari firman Tuhan.
supaya mereka itu punya konsep berpikir yang sesuai dengan karakter Kristus. Seperti misi gereja kita, menjadi umat yang bersaksi dan berkarakter Kristus. Untuk berkarakter Kristus tidak bisa tiba-tiba. Sama halnya orang itu tidak bisa baik tiba-tiba. Ada prosesnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mindset yang sudah lama tertanam di dalam diri manusia pada umumnya adalah bahagia kalau mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Memang sebenarnya kita itu tidak boleh. Kita itu tidak boleh lebih bahagia karena mendapatkan materi. Kita itu tidak boleh lebih bahagia karena sudah sukses mencapai suatu tingkat pendidikan tertentu. Kita juga tidak boleh bahagia atau lebih bahagia kalau kita berhasil berumah tangga dengan baik, punya anak, suami istri rukun, sejahtera, damai. Kita tidak boleh lebih bahagia dibandingkan keberhasilan kita berjuang untuk menjadi manusia Allah, untuk berkarakter Kristus. Nah, ini menjadi hal yang penting. Bagaimana kita semua yang duduk di sini kita berpikir hari ini, bagaimana saya berkarakter Kristus? Bagaimana saya punya hati yang murah terhadap sesama, seperti Kristus juga telah bermurah hati kepada semua orang. Standar bahagia orang Kristen itu, standar bahagia orang umat pilihan itu berbeda dengan dunia. Standar kita adalah, apakah kita sudah bermurah hati? Persoalannya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita bermurah hati kepada orang lain? Seperti yang tadi saya kemukakan, pembelaan orang umumnya, untuk kami saja sudah belum tentu cukup. Bagaimana kami berbagi kepada orang lain? Semua itu menjadi masalah, apalagi di tengah pandemi ini. Semuanya terpukul oleh keadaan ini. Banyak sektor terpukul dan mengalami keterpurukan. Walaupun memang ada sebagian kecil yang mendapatkan dampak positif dari pandemi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pengalaman hidup seseorang itu bisa membuat orang itu memiliki belas kasihan loh. Misalnya, orang ini dari kecil hidupnya prihatin, hidupnya susah, makan susah, pakai terbatas. Kalau Senin makan daging, Selasa, Rabu, Kamis harus puasa daging. Kemudian hidup bisa mencapai suatu tingkat atau zona keberkecukupan. Cukuplah segalanya, mau makan daging setiap hari pun dia bisa. Nah, pengalaman seperti ini akan kemungkinan membuat orang tersebut memiliki kemurahan hati kepada orang lain. Tetapi juga sebetulnya bisa sebaliknya. Karena pernah susah, karena hidup prihatin, karena makan pun susah, sehingga pada saat dia mencapai zona atau tingkat atau keadaan berkecukupan, dia menjadi pelit dan kikir. Kenapa? Jangan sampai saya susah lagi. Saya harus simpan ini. Saya harus amankan untuk kehidupan saya dan keluarga. Bapak Ibu Saudaraku, berbicara mengenai murah hati, berbelas kasihan kepada sesama adalah hal yang tidak mudah. Selain pengalaman tadi, juga konsep pikirnya, pola pikirnya. Pola pikirnya mengenai penderitaan orang bagaimana? Pola pikirnya mengenai sesama bagaimana? Ini akan sangat mempengaruhi orang menaruh belas kasihan kepada orang lain. Yesus Kristus telah memberikan contoh yang nyata di dalam Alkitab kepada kita. Yesus selalu jatuh belas kasihannya kepada orang yang menderita dan orang yang lemah. Kita bisa membacanya di dalam Matius 9 ayat 36. Saya akan baca cepat saja topik-topiknya. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar. Matius 15 ayat 32. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak, kata Yesus ketika dia memberi makan 4.000 orang. Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat. Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu,
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan, belas kasihan. Yesus menyembuhkan anak muda di Nain. Saya teringat dengan satu ayat yang mengatakan, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan hidup tubuhku untuk dibakar, tetapi jika tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 3. Ini kalau melihat Alkitab, kadang-kadang ayatnya, angka-angkanya itu menarik untuk kita hafal. 1 Korintus 13 ayat 3. 1:1-3:3. Seandainya aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi kalau aku tidak punya kasih, tidak ada faedahnya sedikit pun bagiku. Saya merenungkan dan saya bertanya-tanya di dalam hati, kok bisa ya orang menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, artinya berkorban bahkan mungkin sampai mati, tetapi dia tidak punya kasih. Mungkinkah? Ternyata saya renungkan, oh ini berbicara mengenai motivasi. Motivasi orang melakukan sesuatu, membagi-bagikan seluruh yang dia punya. Apa motivasinya? Motivasi adalah dorongan yang timbul secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi adalah dorongan, baik sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ada banyak alasan atau motivasi orang melakukan perbuatan memberi. Orang disebut murah hati itu banyak sekali motivasinya, banyak sekali dorongannya. Yang pertama saya mencatat, orang itu takut social punishment. Orang itu takut sanksi sosial. Apa sih sanksi sosial? Misalnya dalam satu kelompok ada yang mengalami kesusahan. Lalu ada orang yang terhormat, yang terpandang mengedarkan list di dalam kelompok itu. Pasti semua saya yakin akan memberikan namanya dan memberikan uangnya ataupun membantu. Kenapa? Karena orang itu umumnya takut dicap pelit. Orang itu takut dianggap tidak solider, takut dikucilkan dalam lingkungan. Sehingga bisa kita katakan dia takut nanti loh gue dikatain nggak solider. Aku dikatain tidak peduli. Daripada itu aku beri saja. Sehingga pemberiannya itu dalam tanda kutip terpaksa. Atau mungkin juga ada orang yang merasa kamu itu mengganggu saya saja. Sudahlah, ini ambil, pakai supaya kamu tidak ganggu saya lagi. Nah itu motivasi orang memberikan pertolongan. Ada lagi orang karena gengsi. Umumnya orang ini perlu penghargaan. Gengsi dong kalau gue gak kasih. Orang memberi karena kewajiban. Ada orang memberi juga karena nuraninya memang berbelas kasihan. Ada orang memberi karena memang dia itu care, dia itu perhatian, dia itu mengerti, dia itu memahami penderitaan dan kelemahan orang. Tapi kadang-kadang kita jumpai juga bukan orang Kristen yang demikian. Orang-orang di luar sana juga punya rasa empati, rasa simpati kepada sesama yang menderita dan lemah. Mereka ini punya nurani yang baik, nurani yang mengasihi sesama. Jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Itulah harusnya menjadi motivasi kita. Apa motivasi kita? Kasih yang melandasi perbuatan murah hati kita. Seperti Yesus berkarakter murah hati, berbelas kasihan kepada yang lemah. Yesus pernah berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal di dalam kasihku. Ini perintahku loh. Supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Ini kata Yesus di dalam Yohanes 15.
ayat 9 sampai 14. Bapak Ibu, secara tidak langsung Tuhan meminta kita mengasihi. Karena dengan demikian kita tetap tinggal di dalam kasih Kristus. Kita sudah menikmati kasih Tuhan sebetulnya. Kasih Tuhan yang terbesar adalah keselamatan abadi yang diberikan kepada orang percaya. Kita yang duduk di sini, kita digolongkan umat pilihan. Karena kita percaya kepada Kristus dan kita mendapat bagian. Kita sebagai anak-anak Allah, kita mendapat ahli waris kerajaan surga. Dengan demikian motivasi kita memberi belas kasihan, memperhatikan orang, bermurah hati harus dilandaskan kepada kasih. Sehingga perbuatan kita jadi tanpa pamrih. Ada banyak orang yang memberi akhirnya mengharapkan sesuatu. Kayak mancing ikan. Kalau kasih pelet ketemunya lele. Kalau kasih lele ketemunya kakap. Kalau kita berlandaskan kasih, kita tidak mengharapkan pamrih. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, pagi ini kita memperhatikan dua hal tentang memberi. Bermurah hatinya orang percaya itu harus berlandaskan pada dua hal, berdasarkan komando Tuhan. Kita percaya, kita orang percaya itu, kita orang Kristen itu, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah baik adanya. Ya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik itu susah, baik itu senang, itu kita anggap Tuhan yang memberikan pengharapan bagi kita. Kalau kita mengalami kesulitan dan masalah, Tuhan mau apa? Tuhan mau menggarap batin saya. Tuhan mau menggarap karakter saya. Kalau kita pemarah, kita diharapkan kepada orang yang suka nyebelin kita. Nah, contohnya itu. Nah, sekarang kalau orang mengalami kesusahan, ya, orang mengalami kesusahan, datanglah pada temannya. Tolong dong saya. Nah, balik lagi. Kita orang Kristen, kita orang percaya harus mendengar komando Tuhan. Kenapa? Karena seluruh hidup kita standarnya adalah hidup Kristus. Harusnya kita berkata, Tuhan, apa yang harus aku buat untuk temanku ini? Apa yang harus aku buat untuk saudaraku ini? Apa yang harus aku buat dalam kasus ini? Mungkin saja orang itu sedang diproses Tuhan. Tapi karena kita tidak mau tanya Tuhan, kita tidak mau dengar komando Tuhan, atau kita tidak minta petunjuk Tuhan, sehingga ya sudah, kita tolong saja. Padahal orang itu dalam proyek besar. Proyek apa? Tuhan mau menggarap batinnya. Tuhan mau menggarap pola pikirnya. Tuhan mau memperbaiki dia. Yang tadinya manusia yang hanya hidup menurut keinginan daging, sekarang Tuhan mau rubah menjadi dia berhidup menurut roh. Artinya dia dirubah karakternya seperti karakter Kristus. Melalui apa? Kesulitan itu. Tetapi kita tanpa komando Tuhan, kita tolong misalnya. Nah, ini berarti kita seperti pahlawan kesiangan. Ya. Dalam segala sesuatu, kita harus mendengarkan komando Tuhan. Murah hatinya kita, berbelas kasihannya kita, sangat kasuistik. Sangat tergantung kepada kasus. Tidak bisa semua kasus disamaratakan. Ingat, ada banyak orang yang juga tidak bertanggung jawab memanfaatkan kemurahan hati orang. Oleh sebab itu, saya mencatat, kita harus dengar komando Tuhan. Untuk bisa memiliki kepekahan mendengar komando Tuhan dalam setiap kasus yang dihadapkan kepada kita, kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ini bukan hal sepele Bapak Ibu, ini bukan hal yang mudah. Karena ini menyangkut kehidupan kita hari demi hari, menit demi menit, detik demi detik. Kita harus bersih. Bagaimana Tuhan mau bicara kepada hati kita kalau hati kita kotor dan penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan? Oleh sebab itu, untuk mendengarkan komando ini, kita harus hidup suci Bapak Ibu. Yang kedua, murah hatinya kita harus mempunyai arahan kepada keselamatan abadi jiwa-jiwa. Kita bermurah hati kepada orang tidak hanya sekedar membuat orang yang lapar bisa makan.
Membuat orang yang tidak berpakaian menjadi punya baju. Tetapi kita harus punya orientasi dan arahan bahwa apa yang kita lakukan dapat menyelamatkan jiwanya. Dapat menyelamatkan keselamatan, mendatangkan keselamatan bagi dia. Bapak Ibu, oleh sebab itu ini perlu kita persoalkan. Kita tolong, kita juga harus menyelamatkan jiwanya. Orang yang bermurah hati itu fokus kepada penderitaan orang. Tunjukkanlah perhatian kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Menurut komando Tuhan. Menurut komando Tuhan. Mulai sekarang kita berjuang memiliki kemurahan hati. Memiliki belas kasihan berdasarkan kasih. Tanya Tuhan, apa yang harus aku buat? Nah, kalau kita sudah demikian, kita akan masuk kepada tingkat hidup yang disebut dengan berkelimpahan. Seperti di dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberikan hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Hidup yang kelimpahan bukan hanya berbicara mengenai kuantitas atau jumlah yang banyak, segalanya cukup. Hidup yang berkelimpahan berbicara juga mengenai kualitas. Hidup seperti kualitasnya Kristus hidup. Apa? Punya belas kasihan kepada orang, memperhatikan orang. Mungkin saja ada teman kita yang sering kita ketemu, mungkin saja ada saudara, bapak, ibu di tempat ini yang setiap minggu bisa duduk bersama-sama. Tapi kita tahu permasalahannya, kita tahu kesulitannya. Mari kita berikan perhatian kepada itu. Ada banyak kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita mengenai memberi. Ada orang memberi bermurah hati itu hanya kepada orang tertentu. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk memberi atau memberikan belas kasihan kepada semua orang. Di dalam Matius 5 ayat 46 dan 47, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upamu? Bukankah pemungut cukai juga demikian? Kalau kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu, apakah lebihnya? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah juga berbuat demikian? Tetapi masalahnya, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, jemaat Jelambar, kita itu susah untuk bisa mengasihi orang yang menyakiti kita. Apalagi berkorban bagi dia, bermurah hati bagi dia. Kalau bisa saya syukurin, begitukah? Begitukah Bapak Ibu? Tentu tidak. Pagi ini kita belajar, Tuhan Yesus katakan, kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upamu? Konteks ini Tuhan berbicara mengenai mengasihi musuh. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau sempurna, lakukan ini. Apa? Kasihilah musuh. Jadi, bermurah hatilah kepada semua orang. Yang kedua, kita memberi bukan dari kelebihan kita loh. Tuhan mengajarkan kita memberi itu tidak harus dari kelebihan kita. Kisah Alkitab tentang Elia yang mendapat petunjuk Tuhan untuk meminta minum dan roti dari seorang janda di Sarfat. Janda itu berkata, aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Ini pun setelah saya olah, saya makan dengan anak saya, matilah saya. Karena tidak ada lagi yang bisa saya makan. Tetapi sekarang abdi Tuhan, Nabi Elia datang minta makan. Dan dia, janda di Sarfat ini diceritakan di dalam 1 Raja-Raja 17, dia memberikan kepada Elia. Efeknya apa? 1 genggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli tidak pernah habis. Sampai mereka terpelihara di dalam masa bencana kekeringan di Israel. Begitu juga ketika satu kali Tuhan Yesus duduk dekat peti persembahan di peti persembahan. Lalu semua orang datang memberikan persembahan. Ada orang yang memberi banyak, orang kaya memberi banyak katanya. Tetapi ada satu janda yang memberi hanya 2 peser atau seduit masuk dalam kotak persembahan. Seduit itu apa sih? Seduit itu menunjukkan suatu jumlah yang kecil pada saat itu, pada zaman itu. Namun Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya, janda ini memberi lebih banyak loh.
daripada semua orang yang memberi ke dalam peti persembahan itu. Dia memberi seluruh nafkahnya, dia memberi seluruh yang dia punya. Seluruh nafkahnya, segenggam tepung, sedikit minyak di dalam buli-buli, berbicara tentang hidup yang diberikan kepada orang lain. Yang menyangkut perhatian, waktu, bahkan sampai juga uangnya, rotinya dipecahkan bagi orang lain. Oleh sebab itu kita harus menjadi manusia yang berpotensi, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kita semua harus bekerja keras agar kita dapat hidup mandiri dan bertanggung jawab di dalam hidup kita. Sehingga kita itu jadi efektif untuk melakukan perintah Allah, yaitu bermurah hati. Dan kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Anak-anak muda harus sekolah yang rajin, kuliah yang benar. Untuk apa? Bukan untuk diri kita, tapi kita punya orientasi kepada jiwa-jiwa yang terlantar. Kita punya orientasi terhadap keselamatan jiwa-jiwa orang-orang di sekitar kita. Siapa tahu dengan perbuatan bermurah hati kita, perhatian kita, waktu kita, bahkan roti yang kita pecahkan bagi mereka, mereka mengenal karakter Kristus. Ini loh Tuhannya, orang Kristen ini gini. Jemaat Jelambar ini begini. Mereka bisa diselamatkan. Mereka bisa memiliki keselamatan abadi. Oleh sebab itu kita harus benar-benar hidup bertanggung jawab, kerja keras agar kita efektif dan berpotensi secara efektif untuk bermurah hati. Yang terakhir, Tuhan itu diwakili oleh orang-orang di sekitar kita. Ketika Tuhan mengajar murid-muridnya, dia berkata, ada seorang raja datang dalam kemuliaannya, dan dia akan memisahkan manusia. Ada yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan akan diberikan kerajaan yang disediakan sejak dunia dijadikan. Tetapi yang di sebelah kiri masuk ke dalam api yang disiapkan bagi iblis dan malaikatnya. Lalu orang-orang yang di sebelah kanan berkata, kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau maksud saya, Tuhan Yesus berkata, saat orang itu masuk ke dalam kerajaan yang kekal, dia berkata, saat aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku sakit, kamu melawat dan sebagainya. Orang-orang itu berkata, kapan sih kami melihat Tuhan itu kelaparan? Kapan kami melihat Tuhan itu sakit, telanjang, lalu kami memberikan pakaian? Tuhan memberikan pernyataan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan kadang-kadang diwakilkan oleh orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita yang lemah, yang perlu pertolongan, berada dalam kondisi sulit, itu merupakan perbuatan kita kepada Allah dan akan menjadi catatan abadi. Itulah yang disebutkan harta yang kekal, Bapak Ibu, di mana kita melakukan sesuatu menyenangkan Tuhan dengan memperhatikan orang, seperti Kristus berbelas kasihan kepada orang banyak, maka kita juga melakukan sesuatu itu untuk Tuhan. Mari kita belajar sensitif terhadap penderitaan orang. Kita kadang-kadang sensitif bukan terhadap penderitaan orang. Kita sensitif terhadap diri kita sendiri. Kita tidak disapa, kadang kita juga marah. Kita menyapa, tidak ditanggapin, kita marah. Jadi kita sensitif terhadap diri kita sendiri. Mari kita belajar, kita sensitif terhadap penderitaan orang di sekitar kita. Sehingga kita memiliki hati yang bermurah. Seperti Kristus juga berbelas kasihan kepada orang banyak.
Dengan demikian kita itu memiliki karakter Kristus. Saya teringat satu lagu yang sering kita mungkin nyanyikan. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus, yang ku dambakan seperti Kau Yesus, di dalam perkataan dan pikiran dan perbuatan. Kalau kita mau seperti Yesus, kita nyanyikan lagu itu, kemudian Tuhan mendengar misalnya. Pasti Tuhan mendengar kalau kita nyanyi dengan sungguh-sungguh dan kita punya hati, oh Tuhan, aku mau seperti Engkau. Lalu Tuhan kasih kasus, datanglah orang-orang yang minta tolong kepada kita. Apa respon kita? Ah, ini orang bikin saya ribet. Atau kita anggap bahwa, oh ini proyek besar Tuhan. Apa yang harus aku perbuat? Tanya, apa komando Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Oleh sebab itu, jemaat tidak ada lagi pilihan. Kita harus hidup suci di hadapan Tuhan hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik. Supaya kita tahu, oh Tuhan, ini berarti Engkau berbicara kepadaku, aku harus melakukan sesuatu. Sehingga dengan demikian, kita itu dapat dikatakan berbahagia. Karena orang yang berbahagia adalah yang bermurah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan dari Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Jelambar yang dikasihi Tuhan, kita mau ya, kita mau belajar dan kita mau bertobat dari keegoisan kita. Kita mau belajar dan kita mau peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Supaya kita juga memiliki karakter Kristus dan kita disebut orang berbahagia. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk apa yang Kau ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Ampuni kami atas kesembronohan kami. Ampuni kami atas ketidakpedulian kami. Saat ini kami menyatakan kami mau nurut kepada Engkau Tuhan. Kami mau belajar bermurah hati, berbelas kasihan di tengah-tengah hidup kami, di lingkungan kami, orang-orang terdekat kami, supaya kami semua mendapat kemurahan dari Tuhan. Dan kami tahu kemurahan terbesar telah kami terima, yaitu keselamatan kekal yang Allah berikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami terus jaga hati kami, dan kami berkomitmen untuk selalu menjaga hati kami agar mempunyai belas kasihan sehingga kami berkarakter Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kiranya berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman. Selanjutnya saya kembalikan kepada yang bertugas. Haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tangannya untuk yang diberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar terus membentuk hati kita untuk kita boleh memiliki hati yang penuh kasih. Untuk kita memiliki hati yang penuh compassion, belas kasihan kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan biarlah di masa-masa yang sulit, di masa-masa pandemik ini, kita, terutama kita yang baik-baik saja keadaannya saat ini, boleh lebih lagi memiliki belas kasihan, terutama kepada mereka yang saat ini mungkin keadaannya sedang tidak baik. Saya atas nama Jemaat GB Jelambar mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gunawan Chandra atas pelayanan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Saya undang yang melayani untuk mempersiapkan diri. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan untuk kebaikan dan kasih-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman itu terus membentuk kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang serupa dan berkarakter seperti Engkau Tuhan. Sementara kami akan memberikan persembahan syukur kami,
sedikit dari begitu banyak berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh kuduskan, sucikan, dan biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Selagi persembahan dijalankan, ada beberapa hal yang akan saya umumkan, yaitu yang pertama untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GBI Jabar Timur atau melalui scan barcode. Lalu yang kedua untuk ibadah tatap muka minggu depan tetap diadakan pukul 8 pagi dan pukul 10 pagi, dan secara online akan diadakan pukul 6 sore di channel YouTube GBI Jabar Timur dengan tema berdampak yang akan dilayani oleh Bapak Yakub Bambang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti ibadah secara tatap muka, wajib melakukan pendaftaran. Link pendaftaran akan dikirimkan melalui WhatsApp dari sekretariat setiap hari Kamis pukul 12 siang. Dan ibadah doa tetap diadakan setiap hari Kamis jam 16.30 di tempat ini, dan tentu saja akan terus diikuti oleh protokol kesehatan. Dan hari Sabtunya Komisi Pemuda Remaja akan mengadakan ibadah secara online melalui Zoom tanggal 27 November pukul 7 malam dengan pembicara Kak Ella dengan tema berdampak. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak berusia remaja dan pemuda boleh ajak mereka untuk mereka boleh bergabung di ibadah online pemuda remaja. Baik, seperti yang sudah disampaikan selama beberapa minggu sebelumnya, gereja masih mengadakan, masih membuka untuk janji iman kursi gereja, ya, komitmen persembahan kursi. Saya atas nama Ibu Gembala dan seluruh panitia pembangunan mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah melakukan komitmen dan sudah melakukan transfer untuk pengadaan kursi gereja yang baru. Dan tentu saja gereja masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk terus untuk boleh mengambil bagian dalam pengadaan kursi gereja ini. Rencananya kursi gereja akan digunakan saat ibadah perdana kita di gedung yang baru, yaitu tanggal 25 Desember pas hari Natal, ya. Biarlah di tahun ini, di Natal tahun ini kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena nantinya kursi gereja itu akan dipakai untuk periode yang cukup lama, ya. Biarlah kita menganggap ini adalah peninggalan kita untuk gereja yang baru. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, dan saya undang Bapak Herdino untuk boleh menutup kita dalam doa berkat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Segala hormat, syukur dan puji kami naikkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kasih karunia-Mu telah dilimpahkan dalam kehidupan kami umat-Mu, sehingga kami berdiri dalam pengharapan di dalam Kristus Yesus untuk menyadari panggilan dan tanggung jawab kami sebagai jemaat yang telah ditebus oleh pengampunan darah Yesus. Tuhan memanggil kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermurah hati, peduli dengan lingkungan sekitar kami dalam kondisi dan keadaan mereka, juga sesama jemaat dalam segala kesulitan mereka. Tuhan menolong kami agar hati kami datang oleh kuasa Allah sendiri, berbicara dan menuntun kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga karakter Kristus itu sungguh-sungguh nyata dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan hari-hari kami, dimanapun kami Tuhan tempatkan, Tuhan hadirkan, dan Tuhan tetapkan untuk melayani. Biarlah segala kemuliaan Tuhan saja yang hadir untuk menyatakan kebesaran Kristus Yesus yang ada di dalam kehidupan kita.
Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba-Mu yang telah Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami hari ini. Urapi, kuduskan hamba-Mu terus menerus dalam pengurapan-Mu. Wahyukan kebenaran firman-Mu hari ke hari dalam dirinya Bapa, sehingga pelayanannya sungguh memberkati banyak orang, di mana Tuhan izinkan dia melayani. Pengurapan Tuhan yang penuh kuasa selalu melingkupi dan menyertai beliau. Memberkati seluruh jemaat Tuhan dengan firman yang sudah kami dengar. Tanamkan dalam hati dan jiwa kami, agar kami belajar untuk terus mendengar Tuhan, membangun persekutuan yang hidup dengan Allah, sehingga kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan dalam segala hal berkaitan dengan kami bermurah hati dengan semua orang yang ada dalam berbagai kesulitan mereka. Hanya karena tuntunan Tuhan kami melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, pengurapan Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan, menolong jemaat-Mu untuk berjalan dalam kehendak dan rencana Allah, mewujudkan kebenaran, mewujudkan kehadiran Kristus lewat hidup mereka Bapa di setiap langkah kehidupan kami. Tuhan mengurapi dan memberkati jemaat-Mu. Ketika minggu depan mereka akan masuk dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga mereka, berkati kehidupan mereka semua. Apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, Tuhan berkati dengan limpah. Pakai jemaat-Mu senantiasa bergaul dengan Tuhan dan mengalami terobosan-terobosan ajaib dalam berbagai kesulitan hidup yang mungkin mereka hadapi. Dan hari ini oleh tangan Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau menjamah, melawat dan menopang setiap pribadi yang hadir dengan berbagai macam persoalan mereka. Yang sakit hari ini Tuhan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan hibur, dan yang berkekurangan Allah cukupkan oleh berkat Tuhan yang berkelimpahan. Pelihara jemaat-Mu, sertai mereka dalam perjalanan hidup mereka masing-masing. Bapa, Engkau melawat dan menjamah jemaat Tuhan yang tidak hadir karena sakit, karena lemah. Allah jamah mereka oleh kuasa-Mu. Terus pemulihan Ibu Gembala kami serahkan dalam tangan Tuhan, sehingga langkah-langkah ke depan dia berjalan dengan baik, tanpa hambatan, tanpa gangguan lagi, dan bersama kami dalam pelayanan kemuliaan-Mu ya Allah. Bapa, terima kasih seluruh pelayanan jemaat Tuhan sepanjang minggu ini kami serahkan di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan, menyertai seluruh rangkaian pelayanan yang ada, biar semua memuliakan dan meninggikan Tuhan. Bapa, juga persembahan Natal jemaat Tuhan untuk bangku, kursi-kursi, Tuhan menolong dan menyertai jemaat-Mu. Engkau yang memberkati jemaat-Mu, Engkau yang menyediakan apa yang akan mereka sediakan bagi rumah Tuhan. Engkau tahu semua yang dibutuhkan rumah Tuhan, dan Engkau tahu pula keadaan jemaat-Mu. Tangan-Mu ada atas mereka. Apa yang mereka lakukan Tuhan adalah representasi kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Mereka melakukan semua karena kasih yang begitu besar kepada Allah dalam kehidupan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib, dahsyat. Kami akan meninggalkan rumah Tuhan, kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Mari Tuhan tutup bungkus kami dalam kekuatan kuasa-Mu, dan Engkau membawa kami tiba di dalam rumah tangga kami masing-masing. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan pemerintah negara kami. Tuhan menolong Bapak Presiden bersama seluruh jajarannya dalam mengelola tanggung jawab kepemimpinan negara, menghadapi berbagai macam ketidakpuasan, menghadapi berbagai macam keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi. Tuhan, tolonglah pemerintah kami dengan hikmat dan kuasa-Mu, dan dengan otoritas yang Tuhan beri kepada mereka. Mereka mampu mengelola, menangani, dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan setiap orang yang berusaha dengan cara dan kemauannya sendiri, biar Tuhan mengambil alih, mengambil tindakan atas mereka, memberikan kasih dan kemurahan-Mu, sehingga mereka menyadari bahwa mereka hidup sebagai orang-orang yang berjalan dalam tuntunan pimpinan pemerintah yang dipimpin dan ditolong oleh Tuhan Allah sendiri. Bapa, segala persoalan dan masalah yang dihadapi negara ini, Engkau menolong pemimpin kami agar mereka mampu dengan arif, dengan bijaksana mengelola dan menanganinya dengan baik. Bapa, kami juga mohon pandemi COVID-19 agar segera berhasil ditangani di dalam kuasa dan otoritas-Mu, menyertai semua upaya
yang dilakukan oleh pemerintah negara kami sehingga persoalan COVID segera selesai dan persoalan ekonomi pun dapat segera ditangani. Terima kasih Tuhan, serahkan pemerintah negara kami di dalam kuasa dan pertolongan-Mu. Apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan ada di dalam hidup dan di dalam kekuatan pemerintah negara kami. Bapa, terima kasih, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, pertolongan dan penyertaan-Mu menyertai kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau. Tuhan memberi engkau kasih karunia dan rahmat kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita, pertolongan, penghiburan, serta penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai dan melingkupi kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, mari semua katakan amin. Amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat pulang, Tuhan berkati.